铁虎斗罗张鹏，好久不见。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 140 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Dengan mengandalkan alat roll level 9 badai spiritual yang ditempatkan secara diam-diam di camp pasukan tingkat kedua, Yu Hao berhasil menimbulkan kekacauan luar biasa di seluruh camp pasukan kerajaan Rio. Bahkan ketika Zongliu dan para pemuja sekte roh suci sedang melakukan rapat, Yu Hao segera mengisolasi camp utama dengan domain spiritual, kemudian membuka gerbang kematian, sehingga Dekanian dan seluruh anggota bisa memulai rencana menghabisi para tetua sekte roh suci dan menyelamatkan Tangya. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Mendengar perkataan Susansi kalau kesadaran Tangya telah ditekan dan perlu membangunkannya serta bisa mengobatinya setelah kembali ke Sekte Tang, BB lantas tanpa basa-basi segera menggunakan wujud sejati roh pelindungnya. Tepat ketika Tangya merasakan energi petir yang dilepaskan BB memiliki efek menekan kekuatannya, BB sendiri tanpa jeda langsung melepaskan kemampuan kelimanya untuk mendesak Tangya. Bahkan meskipun Tangya merasa muak dan ingin melepaskan tombak biru perak serta membuat Susansi panik, namun BB tidaklah mundur. Dia bahkan segera maju dan menggunakan rumput biru perak Tangya untuk menjebak dan menahan pergerakannya. Di saat Baby mencoba mendekat dan menggunakan atribut naga cahaya untuk menekan energi jahat di tubuh kekasihnya, Tangya sendiri langsung teringat dengan kejadian sebelumnya saat dia menusukkan tombak biru perak ke tubuh Baby, sehingga membuatnya hampir hilang kendali. Sementara Baby jelas terus-menerus mengucapkan kata-kata manis untuk mencoba menyadarkan kekasihnya, serta tidaklah ingin baku hantam dan melukainya. Bahkan pelukan hangat dan perkataan BB tanpa sadar membuat Tangya mulai terlepas dari belenggu atribut kegelapan. Di sisi lain, ketika Zongliu mulai memberikan perintah untuk memperketat pertahanan, dia tiba-tiba merasakan hal janggal dan tidak mendengar suara apapun dari luar tenda, sehingga membuatnya merasa curiga dan langsung memeriksanya. Yang ternyata anggota Akademi Shrek telah membabi buta melakukan gempuran di camp kerajaan Rio. Menyadari seluruh anggotanya belum mundur, Yu Hao lantas mencoba memperlambat Zongliu dan bersandiwara melaporkan adanya penyerangan. Bahkan ketika Zongliu mengutus para pemuja untuk terjun ke medan perang, Yu Hao segera menggunakan berbagai deteksi spiritual untuk menginstruksikan seluruh anggotanya. Yuming! Bukannya kabur, baik Dekanian dan Tetua Song justru maju dengan penuh semangat memblokir Zongliu dan anggota Sekte Roh Suci. Mereka bahkan menggunakan kemampuan ke-9 secara bergantian. Tujuan mereka jelas untuk memberikan waktu kepada sisa anggota untuk bergegas melarikan diri membawa Tangya dari tempat ini.
Tepat ketika Zhong Liwu ingin turun tangan, Yu Hao tiba-tiba saja berpura-pura memblokir teknik ke-9 Dekanian, bahkan berpura-pura koit untuk menghilangkan jejak keberadaannya. Meskipun di momen ini, Yu Hao meminta Dekanian untuk segera pergi, serta dirinya harus menjaga gerbang kematian sebelum seluruh anggota masuk, namun Dekanian dan Tetua Song meminta Yu Hao untuk mempercayakan hal itu kepada Dekanian, sehingga Yu Hao dengan terpaksa meninggalkan tempat ini, serta menyerahkan Zhong Liwu dan antek-anteknya kepada Yan Shaoze. Meskipun terkepung oleh para pemuja sekte Roh Suci, bahkan bertemu musuh lamanya alias Dolo Zhangpeng, namun Dekanian terlihat tidaklah gentar sedikit pun. Dia bahkan terus melakukan baku hantam solo versus everybody. 邪狐斗魔张鹏，好久不见。 Merasa muak melihat bawahannya digebukin Dekanian, Zhong Liwu pada akhirnya turun tangan dan menggunakan kemampuan ke-8 jarum kematian. Meskipun serangan tersebut mampu melukai Dekanian, namun sang Doloponik tidaklah mundur. Dia juga melepaskan kemampuan ke-6 badai api, sementara Zhong Liwu juga melepaskan kemampuan ke-6 nafas kematian. 你陪葬！ 终末之息。 Dengan perbedaan kekuatan dua level, Dekanian jelas terpojok oleh kekuatan Zhong Liwu. Bahkan dengan sombong Zhong Liwu menegaskan, setelah terkena jarum kematian, Yan Shaoze sudah dipastikan akan tewas. Sambil menegaskan tidak pernah berniat untuk pergi dalam keadaan hidup, Dekanian lantas membakar kekuatan spiritualnya, serta menggunakan teknik ke-8 untuk meningkatkan kekuatannya setara seorang Dolo level 98. 牺牲我教一名长老。 Singkatnya, melihat tubuh Dekanian menghilang dan beranggapan sudah koit, Zhong Liwu sendiri mulai bertanya-tanya, apakah kematian Yan Shaoze sebanding dengan pengorbanan banyak anggotanya. Bahkan dia juga dibuat emosi mengetahui Tang Ya telah diculik, serta memerintahkan seluruh pasukan untuk melakukan pencarian terhadap anggota Akademi Shrek, tidak peduli jika harus menggali tanah sedalam 3 meter sekalipun. Sementara itu, meski Yu Hao sangat memikirkan Dekanian, namun dia mencoba tetap tenang dan meminta seluruh anggota sementara waktu bersembunyi di dalam dimensi kematian. Kemudian menunggu situasi aman barulah membawa Tang Ya kembali ke Sekte Tang. Tepat ketika BB panik melihat kondisi Tang Ya, Yu Hao langsung bisa menyimpulkan Tang Ya pastilah terkena racun jahat yang menekan pikirannya. Selain racun tersebut telah menyerang seluruh organ tubuhnya, roh pelindung dan lautan spiritualnya juga terkena racun jahat. Meskipun Yu Hao menegaskan menghilangkan racun tidaklah sulit, namun sayangnya tubuh Tang Ya telah diracuni dengan sangat parah dan telah menyatu dengan hidupnya. Jika memaksa racun keluar, sama saja membunuhnya secara perlahan. Meskipun merasa sedih, tapi BB mencoba tenang dan bertanya, berapa lama sisa hidup Tang Ya jika racun sepenuhnya dihilangkan? 只多1年。 Desa Jiang Nanan bertanya apakah mereka harus mempertahankan racun jahat untuk bisa mempertahankan hidup Tang Ya. Yu Hao jelas menolaknya. Selain mereka tidak memiliki racun jahat milik Sekte Roh Suci, mereka juga tidak mungkin membiarkan Tang Ya terus-menerus menjadi master roh jahat. Bahkan jika Tang Ya kehilangan kendali, dia bisa saja berubah menjadi boneka tanpa pikiran. Tepat di momen dramatis ini, BB kembali mengingat perkataan Yoyo, di mana selain obat abadi pemberiannya, BB juga membutuhkan rumput kaisar biru perak untuk membangkitkan garis keturunan. Jika tidak,
maka kekuatan hidup Tangya pastilah akan habis bersama racun di tubuhnya. Mengingat hal tersebut, BB lantas memberikan obat abadi kepada Yu Hao dan memintanya menghilangkan racun di tubuh Tangya. Dia juga berjanji dalam waktu 1 tahun akan berusaha sekuat tenaga menemukan Kaisar Biru Perak. Tidak lagi menolak dan melihat kepercayaan diri di dalam diri BB, Yu Hao lantas memulai proses penyerapan racun. Menyadari setiap racun keluar kekuatan hidup Tangya mulai melemah, Yu Hao lantas menggunakan klon spiritual dan pisau kehidupan untuk menopang kehidupan Tangya. Pasalnya dengan efek pisau kehidupan, kekuatan hidup Tangya bisa sedikit bertambah. Di tengah-tengah proses penyerapan racun dan melihat metode pemberian kekuatan kehidupan dari pisau kehidupan berjalan sempurna, Yu Hao sangat percaya diri sisa umur Tangya bisa bertahan selama 2 tahun. Dengan begitu, mereka bisa lebih leluasa melakukan pencarian Kaisar Biru Perak. Singkatnya, setelah sebagian racun dihilangkan, serta Yu Hao juga berjanji akan secara bertahap menghilangkan racun sepenuhnya di tubuh Tangya setelah kembali ke kota Shrek, tugas utama para anggota jelas membantu BB untuk segera menemukan Kaisar Biru Perak. Tidak sampai di sini, Tetua Song juga berjanji atas nama Akademi Shrek untuk mengadakan sayembara dengan hadiah besar, sehingga bisa segera mendapatkan informasi tentang Kaisar Biru Perak. Singkatnya, setelah 3 hari dan tidak menemukan jejak orang-orang dari Akademi Shrek, Nanggong Wan lantas beralasan telah memperluas area pencarian secara maksimal, namun tetap saja tidak mendapatkan hasil apapun. Kemudian meminta izin memindahkan barang-barang Dolo Musket dari tendanya. Malam harinya, ketika Nanggong Wan memulai aksi merampok tenda Dolo Musket, Yu Hao lantas memulai aksinya juga menggunakan teknik penyamaran menyerupai salah satu prajurit. Dengan begitu, dia bisa segera meninggalkan camp Kerajaan Ryu. Setibanya di tenda utama Kerajaan Tianhun, Yu Hao jelas dikejutkan dengan keberadaan Dekan Yan. Sementara Dekan Yan dengan sombong mengatakan, sebagai Dekan Akademi Shrek, dia pastilah memiliki berbagai cara untuk melarikan diri. Kemudian Yu Hao membuka dimensi kematian untuk mengeluarkan seluruh anggota yang telah sukses melakukan penyelamatan terhadap Tangya, sehingga mereka bisa segera kembali ke kota Shrek. Sebelum pergi, Yu Hao terlihat memberikan seluruh informasi pasukan Kerajaan Ryu kepada Putri Weina, bahkan memberikan beberapa alat raw dan harta yang sebelumnya dia dapatkan dari camp Kerajaan Ryu. Di sisi lain, Nanggong Wan justru dibuat terkejut semua harta yang dia bawa berubah menjadi batu, di mana semua harta telah Yu Hao tukar dan diberikan kepada Putri Weina sebelumnya. Wadidaw, akhirnya setelah puluhan episode, Tangya berhasil diselamatkan ya guys ya, dan dibawa kembali ke Stek Tetang. Namun yang jadi persoalannya, Tangya terkena racun jahat. Jika racun dihilangkan, maka umur Tangya juga akan semakin menipis. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Tangya adalah menyatukannya dengan Kaisar Biru Perak. Waduh, makin panjang ya guys ya. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana sih spoiler alias kelanjutan episode 141-nya, kalian bisa klik link yang udah Mimin sematkan di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and